Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama saya Pras dari Universitas Pamulang. Jadi kali ini saya akan membahas program percabangan, perulangan, array, dan function dalam bahasa program C++. Jadi percabangan di sini adalah salah satu struktur kontrol yang digunakan untuk menentukan apakah suatu blok kode akan dieksekusi atau tidak. Percabangan dapat digunakan untuk membuat program yang dapat membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Operator kondisional digunakan untuk menguji kebenaran suatu kondisional yang umum digunakan dalam bahasa C++ adalah operator logika AND, logika OR, dan logika NOT. Di sini ada statement if. Statement if digunakan untuk menyatakan blok kode tertentu terpenuhi. Statement if memiliki dua bentuk, yaitu bentuk sederhana dan bentuk kompleks. Jadi untuk statement if itu di dalam kurung kurawal itu kalian isi kondisinya. Di situ misalnya kondisinya menentukan percabangan angka, kondisinya kalian isi di situ. Dan berikut contoh program percabangannya. Jadi kesimpulannya, percabangan adalah struktur kontrol yang penting dalam bahasa C++. Percabangan dapat digunakan untuk membuat program yang lebih fleksibel dan dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi. Jadi untuk pembahasan kedua ada perulangan. Perulangan adalah salah satu struktur kontrol yang digunakan untuk mengulangi eksekusi suatu blok kode sampai kondisi tertentu terpenuhi. Perulangan dapat digunakan untuk membuat program yang dapat melakukan tugas yang berulang-ulang. Di sini perulangan ada statement for. Statement for digunakan untuk mengulangi eksekusi suatu blok kode dengan jumlah literasi yang diketahui. Statement for memiliki tiga bagian, yaitu bagian inisialisasi digunakan untuk menginisialisasi variabel yang digunakan dalam perulangan. Bagian kondisi. Bagian kondisi digunakan untuk memeriksa apakah perulangan masih perlu dilakukan. Bagian iterasi digunakan untuk mengubah nilai variabel yang digunakan dalam perulangan. Berikut contoh program dari perulangan. Jadi kesimpulannya, perulangan adalah struktur kontrol yang penting dalam bahasa C++. Perulangan dapat digunakan untuk membuat program yang lebih efisien dan efektif. Untuk pembahasan yang ketiga ada array. Array apa sih array? Array adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan data sejenis. Array dideklarasikan dengan menggunakan tipe data dan ukuran array. Deklarasi array terdiri dari tipe data dan ukuran array. Berikut adalah contoh deklarasi array. Jadi untuk contoh di atas di gambar itu, deklarasi tersebut mendeklarasikan array bernama ARR dengan tipe data integer dan ukuran 10. Di sini ada inisialisasi array juga. Array dapat diinisialisasi dengan menggunakan list initializer. Berikut adalah contoh inisialisasi arraynya. Jadi inisialisasi tersebut menginisialisasi array ARR dengan nilai 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan ada pun mengakses array. Dalam array dapat diakses menggunakan indeks. Berikut contoh akses array. Jadi untuk gambar yang mengakses array tersebut, akan mengambil nilai elemen pertama ARR dan menyimpannya. Jadi kesimpulannya, array adalah struktur data yang penting dalam bahasa C++. Array dapat digunakan untuk menyimpan sekumpulan data sejenis. Apa sih contohnya penyimpanan data sejenis? Jadi contohnya di sini bisa menyimpan data siswa, bisa menyimpan data nilai ujian, menyimpan data koordinat titik, menyimpan data karakter. Jadi
Jadi kalian menggunakan array untuk menyimpan data siswa itu tidak usah ribet-ribet mencari satu-satu data siswa, tinggal diketik di programnya langsung muncul satu-satu gitu. Dan untuk pembahasan yang ini function. Jadi function adalah blok kode yang dapat dipanggil kembali. Function dapat digunakan untuk membagi program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Di sini ada deklarasi function. Deklarasi function terdiri dari tipe data hasil, nama function, dan parameter function. Berikut adalah contoh deklarasinya. Jadi untuk gambar di atas, deklarasi tersebut mendeklarasikan function bernama tambah dengan tipe data hasil integer. Function tersebut memiliki dua parameter yaitu x dan y. Untuk pemanggilan function dengan menggunakan nama function dan parameter-parameternya. Jadi contohnya seperti di gambar. Jadi untuk di contoh gambar tersebut, pemanggilan tersebut akan memanggil function tambah dengan parameter x dan y. Hasil dari function tambahkan disimpan ke dalam variabel z. Dan berikut contoh program menggunakan function. Jadi untuk contoh program ini akan menampilkan hasil dari function ketambah ke layar. Jadi untuk pembahasan program tersebut, function tambah dalam bentuk kurung akan melakukan dua bilangan dan mengembalikan hasil penyimpanan tersebut. Ada function main akan mengambil function tambah dan mengembalikan hasil dari function tambah ke layar. Jadi kesimpulannya, function adalah struktur kontrol yang penting dalam bahasa C++. Function dapat digunakan untuk membuat program yang lebih efisien dan efektif.